wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Nurfaida, NPM 2021511122 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, video yang saya buat untuk memenuhi tugas filsafat dan sejarah matematika dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya, saya akan menjelaskan keutamaan yang terdapat pada surat Al-Kahfi. Perlu kalian tahu, surat Al-Kahfi ini merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran. Urutannya adalah setelah surat Al-Isra dan sebelum surat Maryam. Selain itu, surat ini juga terdiri dari 110 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Terdapat pada juz 15 sampai dengan 16. Surat ini dinamai sebagai surat Al-Kahfi yang karena diilhami dari cerita Ashabul Kahfi yang ada di dalamnya. Cerita tersebut pada ayat 9 hingga 26 pada surat ini. Ashabul Kahfi adalah cerita di mana beberapa orang pemuda yang tidur di dalam gua selama beratus-ratus tahun lamanya. Demi menghindari penguasa yang jahat saat itu, ada pula beberapa cerita yang penuh makna di dalam surat ini. Selain itu, surat Al-Kahfi juga menjadi titik tengah dari bagian tengah atau Al-Quran. Satu di antara amalan beribadah spesial yang lain yang diistimewakan pelaksanaannya pada hari Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Said, barang siapa membaca surat Al-Kahfi saat malam Jumat, jadi dipancarkan sinar untuk dia sejauh pada dia serta Baitul Atiq. Dalam kisah beda masih tetap dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berarti barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, jadi juga akan dipancarkan sinar untuk dia di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim 2/368 serta Al-Baihaqi. Ibnu Hajar memberi komentar hadis ini dalam Tahrij Al-Hadakar, hadis Hasan. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini yaitu hadis paling kuat mengenai surat Al-Kahfi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, jadi juga akan memancarkan sinar dari bawah kakinya hingga ke langit, juga akan meneranginya nantinya pada hari kiamat, serta diampuni dosa-dosanya pada dua Jumat. Dari sebagian kisah tersebut dijelaskan bahwa ganjaran yang disediakan untuk orang yang membaca surat Al-Kahfi pada saat malam Jumat atau pada siang harinya juga akan diberi sinar yang disinari. Serta sinar ini nanti pada hari kiamat akan memanjang dari bawah kedua telapak kakinya hingga ke langit. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pada hari saat Anda lihat orang mukmin lelaki serta wanita tengah sinar, mereka bercahaya di hadapan serta di samping kaki kanan mereka. Nah, balasan kedua untuk orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat berbentuk ampunan dosa pada dua Jumat, serta bisa jadi berikut arti dari disinari di antara dua Jumat. Karena nur, sinar ketaatan juga akan menghapus kegelapan maksiat, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang jelek. Faedah lainnya, surat Al-Kahfi yang sudah diterangkan Nabi SAW yaitu untuk mencegah fitnah Dajjal, yakni dengan membaca serta menghafal sebagian ayat dari surat Al-Kahfi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam yang taat, tentunya kita selalu mengharapkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan ridhonya
lah hidup kita akan menjadi tentram. Selanjutnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentunya memiliki salah dan dosa, baik itu dosa yang secara langsung kita sadari maupun tidak. Sesungguhnya syaitan akan selalu berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memperdaya dan menjebak kita sebagai manusia ke dalam perbuatan dosa. Selanjutnya, keutamaan yang lain adalah dijaga dari gangguan syaitan. Syaitan merupakan musuh terbesar manusia yang nyata. Mereka tidak akan suka dan tinggal diam manakala melihat kita sebagai orang beriman melakukan amal soleh dan kebaikan. Ia selalu membawa keburukan bagi manusia. Maka dari itu, kita harus terus mewaspadainya. Selanjutnya, diberikan cahaya kebaikan. Seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya, bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi secara keseluruhan di hari Jumat, maka baginya cahaya antara langit dan bumi. Kita juga akan mendapatkan ganjaran pahala serta akan diberikan sifat di hari kiamat kelak. Dan manfaat yang akan kita dapatkan jika rajin membaca surat Al-Kahfi. Banyak manfaat yang akan diterima oleh kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya juga harus dibarengi dengan memperbanyak amalan zikir. Selanjutnya, setelah keutamaan yang tadi saya jelaskan, saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min laduhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'malunas solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral lazina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisil asyafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan zuruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatul ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau, Muhammad,
akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami uji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atas menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."